Shalom teman-teman. Shalom. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau dapat mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang perumpamaan anak yang hilang yang diambil dari kitab Lukas 15 ayat 15 sampai 20. 15 ayat 15 sampai 20. Lukas. 15 ayat 15 sampai 20. Awan yang membacakan. Oke. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang umpahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya. Oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Oke, terima kasih. Ayat ini mengajarkan kita untuk kasih sayang seorang ayah yang tidak batasnya, yang mengampuni anaknya yang telah berdosa kepadanya. Cerita ini menceritakan seorang anak bungsu yang membawa harta sang ayah sampai habis. Lalu ia berfoya-foya menggunakan uang itu, dan pada suatu ketika hari ia merasa menyesal dan ia ingin pulang ke rumah. Sang ayah yang melihatnya dari kejauhan langsung tergeraklah hatinya untuk merangkul dan memeluk sang anak bungsu. Ia menyambut anaknya itu dengan hangat. Sang anak sulung yang melihat hal itu merasa iri hati karena ia yang sudah setia kepada ayahnya itu tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Lalu ayahnya bersabda kepadanya, yang hilang kini hidup kembali, yang mati kini hidup kembali, dan yang hilang kini ditemukan. Teman-teman, pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah janganlah engkau mempunyai sifat iri hati, pencemburu, dan rakus, karena sifat-sifat itu mempunyai aura negatif yang Tuhan tidak suka. Lalu kisah ini bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari loh. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Kasih sayang adik dan abang. Ya, itu betul. Kasih sayang adik dan abang. Kalau adiknya itu lebih disayangin oleh orang tua, jangan dianggap kalau kita itu nggak dianggap. Orang tua itu mempunyai sikap adil terhadap anak-anaknya, tetapi karena adiknya itu masih kecil, mendapatkan perlakuan yang lebih. Dan janganlah juga kita melawan orang tua kita, karena terdapat di kitab Hukum Taurat 5 yang berarti hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Karena hal itu janganlah engkau melawan orang tuamu, karena dia adalah pendamping hidupmu dari bayi hingga sekarang. Dan janganlah engkau mengeluh dalam kesusahan. Dalam kesusahan ada solusinya. Ada yang tahu nggak solusinya apa? Berusaha. Ya, contohnya berdoa.
taat kepada Tuhan dan meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Jika engkau meminta ampun dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mendengarkanmu. Konteks di dalam cerita perumpamaan ini adalah setelah domba yang hilang dan uang yang hilang untuk menunjukkan kasih Allah kepada semua orang, terutama yang hilang. Tuhan juga menekankan kasih Allah yang tidak bersyarat, pengampunan dan sukacita surga atas pertobatan satu orang berdosa. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini saya telah melakukan ujian berat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati saya dari awal, pertengahan hingga akhir. Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.